Hai semua, Indonesia sedang berfokus pada pengembangan emas hijau yang potensinya sangat besar di sektor kelautan, yaitu rumput laut. Meskipun banyak yang mungkin belum menyadari, rumput laut tidak hanya sekedar tanaman biasa. Ia menyimpan segudang manfaat, mulai dari bahan pangan, bahan baku industri, hingga potensi kesehatan. Bahkan, rumput laut dapat diolah menjadi biofuel atau bahan bakar alternatif. Lebih membanggakan lagi, Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Namun, sayangnya, sebagian besar rumput laut kita masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambahnya belum optimal. Karena itulah, pemerintah kini berfokus pada hilirisasi produk rumput laut untuk meningkatkan nilai tambah. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan sektor komoditas hasil laut ini yang senilai dengan nikel? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Untuk memahami lebih lanjut tentang hilirisasi ini, mari kita simak bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjalankannya dan dampaknya bagi masyarakat. Indonesia memproduksi sekitar 9,7 juta ton rumput laut pada tahun 2020. Sebagian besar diekspor ke Tiongkok, Korea Selatan, Chili, Vietnam, Filipina, dan Prancis. Meski Indonesia menjadi eksportir terbesar kedua, ada peluang besar untuk merebut posisi pertama jika serius mengembangkan sektor ini, terutama dengan dukungan pemerintah yang kuat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mengoptimalkan budidaya rumput laut, seperti yang telah dijalankan di Lombok Timur. Pemerintah memulai pilot project seluas 100 hektar untuk menguji teknologi dan mekanisme baru dalam budidaya rumput laut yang lebih efisien. Hasilnya sangat menggembirakan. Dengan potensi keuntungan mencapai miliaran rupiah per tahun dan menciptakan banyak lapangan kerja baru, ini menjadi bukti nyata bahwa hilirisasi rumput laut bisa menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat pesisir. Keberhasilan pilot project ini mendorong pemerintah untuk merencanakan budidaya rumput laut di lahan seluas 1 juta hektar pada tahun depan. Langkah ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga kerjasama dengan organisasi internasional dan universitas. Dengan luas lautan Indonesia yang mencapai lebih dari 70% wilayahnya, potensi ini sangat besar, terutama bagi masyarakat pesisir yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Menko Marves juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal hilirisasi rumput laut. Salah satu fokusnya adalah melibatkan masyarakat setempat, khususnya petani lokal, dalam pengembangan budidaya rumput laut. Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk memberikan kredit kepada para petani, sehingga mereka bisa lebih mudah mengakses modal dan berpartisipasi dalam sektor ini. Hilirisasi rumput laut ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil. Pemerintah berkomitmen untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Meskipun dalam jangka pendek, mungkin akan ada tantangan dan hambatan, terutama dari para pengekspor bahan mentah. Namun, dengan dukungan yang kuat dan strategi yang tepat, hilirisasi ini diharapkan akan membawa hasil yang manis di masa depan. Potensi ekonomi dari rumput laut sangat besar, bahkan bisa melampaui sektor pertambangan. Menurut Menko Marves, hilirisasi rumput laut memiliki peluang besar untuk menjadi sektor unggulan baru Indonesia. Data menunjukkan bahwa potensi rumput laut bahkan bisa menjadi lebih besar dari sektor nikel yang ekspornya mencapai 34 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Ini adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Selain sebagai bahan pangan dan industri, rumput laut juga bisa digunakan sebagai biofuel yang bisa menggantikan impor energi kita.
Rumput laut juga dapat diolah menjadi produk yang bisa mengurangi ketergantungan kita pada impor gandum yang saat ini masih sangat tinggi. Ini adalah langkah strategis yang bisa mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia dan meningkatkan ketahanan energi serta pangan nasional. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.